Perkenalkan, nama saya Fadlun Fauzi, NIM 12190444. Perkenalkan, nama saya Agus Prayitno, NIM 12190234, kelas. Perkenalkan, nama saya Elisa Damayanti Mehandi, NIM 12190279. Perkenalkan, saya Puput Sedayu dengan NIM 12191656. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani dari kelas 12 3D21 dengan NIM 12190421. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fadil Putra, NIM 12191880 dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Asiriatni, saya dari kelas 12 3D21. Saya dari jurusan Sistem Informasi, NIM saya adalah 12192155. Di sini saya akan menjelaskan rata-rata data kelompok atau MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok dengan rumus berikut. MEAN dengan simbol X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Untuk keterangan, Fi itu adalah frekuensi, sedangkan Xi itu adalah nilai tengah. Untuk sigma itu sama saja dengan jumlah. Kita langsung ke contoh. Berapakah MEAN dari tabel berikut? Dan diketahui nilai dan frekuensi sesuai dengan tabel ini, kita akan mencari MEAN dengan rumus X bar sama dengan Xfi dikali Xi bagi jumlah Fi. Kita mencari nilai tengah dulu atau Xi. Kita tambah tabel. Xi. Untuk mencari nilai tengah itu adalah jumlah nilai dibagi 2. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. 8 ditambah 6 8 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 7. Ini 10 13 16 19 22 dan jumlah nilai tengahnya adalah, kita hitung dulu menggunakan kalkulator guys, mau salah. 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 22 91. Untuk Fi dikali Xi tambah tabel Fi dikali Xi
3 dikali 4 sama dengan 12. 4 kali 7 sama dengan 28. 11 kali 10 sama dengan 110. 4 kali 13 sama dengan 52. 8 kali 16 sama dengan 128. 5 kali 19 sama dengan 95. 5 kali 22 sama dengan 110. Sedangkan jumlah FI dikali XI adalah, kita jumlah dulu menggunakan kalkulator. 12 ditambah 28 ditambah 110 ditambah 52 ditambah 128 ditambah 95 ditambah 110. 535. Diketahui FI jumlah FI sama dengan jumlah FI sama dengan 40. Sedangkan jumlah sigma FI dikali XI sama dengan 535. Untuk mencari mean, X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI sama dengan 535 dibagi 40. Ketemunya 13,375.
Berikut untuk mencari mean. Oh, iya. Jadi untuk nilai mean pada di atas adalah 13,375. Di sini saya akan menjelaskan modus data kelompok. Nah, apa sih itu modus data kelompok? Modus data kelompok merupakan nilai dari data yang sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Untuk rumus modus data kelompok bisa kita lihat di sini, yaitu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali C. Keterangannya untuk TB yaitu tepi bawah kelas modus. Untuk D1 yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Untuk D2 yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Untuk C yaitu panjang kelas. Contoh, berapakah modus dari tabel berikut ini? Ya, bisa teman-teman lihat untuk nilainya di sini ya. Juga frekuensinya. Oke, langsung saja kita cari untuk modusnya. Nah, untuk yang pertama, untuk mencari modus, kita cari dulu nilai frekuensi terbesar di data tersebut. Bisa teman-teman cari ya, untuk nilai frekuensi terbesarnya itu berapa. Yaitu ini ya, untuk frekuensi terbesarnya. Kita tandai saja, biar nanti mencarinya gampang. Kita tandai. Ya. Oke. Untuk frekuensi terbesarnya sudah ketemu ya, yaitu 11. Oke, langsung saja kita mencari nilai modusnya atau yang sering muncul. Oke, yang pertama, apa saja sih yang diketahui di tabel di atas? Yang pertama berarti ada, kita mencari dulu TB ya, atau tepi bawah kelas modus. Oke, kita tulis saja di sini TB sama dengan, untuk mencari TB di sini kita ambil nilai frekuensi terbesar yang terdepan, kita kurangi 0,5. Langsung saja kita tulis berarti 9 dikurangi 0,5. Oke. Berarti jawabannya 8,5. Oke, untuk selanjutnya kita berarti mencari D1. D1. Kecilkan dulu D1. D1. Untuk mencari D1 berarti kita mencarinya dengan cara selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini frekuensi modus, kita kurangi frekuensi sebelumnya yaitu 4. Langsung saja kita tulis 11 kita kurangi 4, hasilnya sama dengan 7 berarti ya. Oke, selanjutnya D2 yaitu cari D2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya.
Untuk mencarinya berarti frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. 4 juga berarti ya. Hasilnya sama 7. Yang ketiga kita mencari C atau panjang kelasnya. Nah, untuk mencari panjang kelasnya, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan ini ya, nilai terdepan dari frekuensi kedua dikurangi nilai terdepan dari frekuensi ke satu, atau frekuensi ketiga dikurangi frekuensi sebelumnya. Gampangnya seperti itulah. Frekuensi yang ini yang kedua atau yang keberapa dikurangi frekuensi sebelumnya. Kita bisa ambil saja contoh di sini, berarti kita pakai frekuensi yang ini saja ya, berarti 9. Tulis saja di sini 9 dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 6. Tulis di sini 6. Maka hasilnya sama dengan 3. Untuk panjang kelasnya berarti 3 ya. Maaf ini terlalu jauh. Kita kurangi saja. Kita rapikan dulu ya. Oke. Untuk mengetahui apa saja itu sudah ketemu ya. Untuk yang selanjutnya kita langsung cari saja modusnya. Kita mencari modus atau MO. Oke. Kita masukkan saja rumusnya. Kita bisa copy paste saja ini yang rumus tadi. Oke, kalau sudah kita langsung saja masukkan nilainya yang sudah kita cari. Untuk TB-nya ini ya tadi ya, hasilnya 8,5 ditambah D1 itu 7. Untuk D1 7, terus D2 juga 7. Untuk C itu 3 ya hasilnya ya. Oke, jika sudah langsung saja kita hitung. Untuk menggampangkan, teman-teman bisa kopas saja, nanti tinggal diganti di sini. Ya, sudah. Jika sudah, kita hitung di sini 7 kali 3 itu berapa? Langsung saja di sini kita masukkan hasilnya 21, terus 7 tambah 7 itu 14. Oke, yang ini kita hapus saja karena udah ketemu ya. Oke, untuk ininya selanjutnya kita hitung lagi. MO sama dengan MO sama dengan 8,5 ditambah 21 dibagi 14. 8,5 ditambah berapa hasilnya? 21 dibagi 14. Hasilnya adalah 1,5. Oke. Untuk MO-nya berarti 8,5 ditambah 1,5 yaitu hasilnya 10. Jadi untuk nilai modus atau nilai yang sering muncul pada tabel data atau pada data tabel di atas adalah 10. Ya, jadi untuk modusnya atau nilai yang sering muncul yaitu 10. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang median. Mulai dari pengertiannya, rumusnya, dan saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana cara menghitung median. Apa sih itu median?
Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB plus setengah N min F besar per F kecil dikali C. Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa TB adalah tepi bawah kelas median, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum median, F kecil adalah frekuensi, C adalah panjang kelas, dan N adalah jumlah frekuensi. Saya akan memberikan contoh cara menghitung median. Di sini sudah saya buatkan tabel yang terdiri dari nilai, nilai tengah, dan frekuensi. Dari tabel ini, diketahui bahwa TB sama dengan 12 min 0,5 sama dengan 11,5. Di sini adalah TB antara 11 dan 12. Lalu N yaitu 40. Lalu frekuensi sebelum nilai median yaitu 18 serta panjang kelasnya yaitu 3 dan frekuensinya yaitu 4. Lalu kita tentukan mediannya. Median dapat ditentukan dengan rumus yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N min F per F kecil dikali C. Tadi sudah ditemukan bahwa TB yaitu 11,5 ditambah setengah dikali N yaitu 40 minus frekuensi sebelum median yaitu 18 per frekuensi yaitu 4 dikali panjang kelasnya yaitu 3. Maka 11,5 ditambah setengah dikali 3 sama dengan 13. Maka dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa median yaitu 13. Dengan jumlah frekuensinya 4. Ya, kali ini saya akan menentukan kuartil bawah. Sebelum menentukan kuartil bawah ataupun kuartil atas suatu data berkelompok, hal yang perlu diketahui dalam menghitung nilai tengah antara lain sebagai berikut. Banyak data adalah N, tepi batas bawah kelas kuartil adalah L, frekuensi kelas kuartil bawah FQ1 dan frekuensi kelas kuartil atas FQ3, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil sigma FQ1, dan panjang kelas yaitu P. Unsur-unsur di atas merupakan nilai yang akan digunakan dalam menghitung kuartil data berkelompok. Rumus kuartil bawah data berkelompok adalah Q1 sama dengan LQ1 ditambah 1/4 N dikurangi sigma FQ1 per FQ1 dikali P. Ya. Jadi Q1 adalah LQ1. Tadi LQ1 adalah tepi batas bawah kelas kuartil 1/4 N yaitu 1/4 dari banyak data dikurangi sigma FQ1 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per FQ1 frekuensi kelas kuartil bawah dikali P yaitu panjang kelas. Nah, bagaimana cara dalam langkah-langkah menentukan kuartil bawah dalam data berkelompok? Ini contohnya. Perhatikan data berat badan dalam tabel berikut. Berat badan dalam satuan kilo dan frekuensinya 40 sampai 44.
frekuensi 7, 45 sampai 49 ada 10, 50 sampai 54 ada 13, 55 sampai 59 ada 12, 60 sampai 64 ada 7, dan 65 sampai 69 ada 3. Lalu tentukan kuartil bawah dalam data di atas, yaitu diperoleh 44 sampai 40 sampai 44 ada 7, 45 sampai 49 ada 10, 50 sampai 54 ada 13, 55 sampai 59 ada 12, 60 sampai 64 ada 7, dan 65 sampai 69 ada 3. Total frekuensi ada 52. Tentukan kuartil bawahnya, yaitu banyak data tadi. Total dari frekuensi ada 52. Karena kuartil bawah terletak di seperempat bagian bawah data, maka kuartil bawah terletak pada data ke-13, yaitu pada kelas 45 sampai 49. Dengan demikian diperoleh unsur-unsur yang lain sebagai berikut. Tepi batas bawah kelas kuartil bawah, yaitu L 44,5, frekuensi kelas kuartil bawah FQ1 ada 10, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah sigma FQ1 ada 7, panjang kelas adalah 5. 5 diperoleh dari tadi. Contoh 1, 40 sampai 44, jadi dihitung dari 40, 41, 42, 43, 44, jadi ada 5 panjangnya. Dengan demikian, nilai kuartil bawah data dapat dihitung sebagai berikut. Q1, L Q1 ditambah 1/4N dikurangi sigma FQ1 per FQ1 dikali P. 44,5 ditambah 1/4 kali 52 dikurangi 7 per 10 dikali 5. Itu 44,5 ditambah 13,7 per 10 dikali 5. 44,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. Jadi total ada 47,5. Jadi kuartil bawah data di atas adalah 47,5 kilo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuartil atas. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke seperempat N sama dengan K1, ke setengah N sama dengan K2 atau median, dan ke 3/4 N sama dengan K3. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3/4 N minus sigma FQ3 per FQ3 kali P. Dari rumus di atas, maka dapat dijelaskan bahwa N sama dengan banyak data, LQ3 sama dengan tepi batas atas kelas kuartil, sedangkan FQ3 sama dengan frekuensi kelas kuartil atas. Sigma FQ3 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, sedangkan P adalah panjang kelas. Berikut ini adalah contoh kuartil atas. Dari tabel berikut, maka dapat diketahui N sama dengan 40. N atau banyak data sama dengan 40. LQ3 atau tepi batas atas kelas kuartilnya sama dengan 3/4 kali N sama dengan 3/4 kali 40. Hasilnya adalah 30. Terletak pada data ke-30, yaitu pada kelas 15 dan 17. Maka LQ3 atau tepi batas atas kelas kuartilnya adalah 15 minus 0,5 sama dengan 14,5. Dan frekuensi kelas kuartil atasnya adalah 8. Sigma FQ3 atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 22 dan panjang kelasnya adalah 3. Dan rumusnya sebagai berikut. Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3/4 N minus sigma FQ1 per FQ1 kali P. Dan selanjutnya Q3
sama dengan 14,5 ditambah 3/4 40 minus 22 per 8 kali 3. Q3 sama dengan 14,5 ditambah 30 minus 22 per 8 kali 3. Dan Q3 sama dengan 14 ditambah 3. Dan hasilnya adalah 17,5. 155. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus desil pada data kelompok. Rumus desil itu sendiri adalah DI. DI ini desil ke I. I itu adalah desil keberapa, tergantung soalnya. Jika yang ditanyakan adalah desil 10, maka I ini mewakili 10. Lalu ada TB. TB itu garis tepi bawah. Lalu ada P. P ini panjang kelas. Lalu I dikalikan N per 10 itu adalah cara untuk mencari letak kelas. N itu adalah banyaknya data. Lalu ada F besar, itu mewakili frekuensi kelas kumulatif, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas. Lalu ada F kecil, ini menggambarkan frekuensi pada kelas. Kita langsung lihat saja pada contohnya. Ini ada sebuah data, dan pada contoh kita disuruh untuk melihat dari desil ke 1. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelasnya. Cara mencari kelasnya tadi sudah dijelaskan. I per 10 dikalikan N, yang mana N adalah jumlah datanya 40. Maka 1 per 10 dikalikan 40, lalu hasilnya 4. Nanti kelasnya ada di kelas keempat. Kelas keempat itu di mana? Ada di sini. Karena yang di atas hanya 3, maka masih di bawah 4, maka kita ambil kelas keduanya. Lalu kita menentukan garis tepi bawahnya. Garis tepi bawahnya itu caranya 6. Ini 6. Nilai pada kelas dikurangi nilai sebelumnya 3. Maksudnya nilai pada kelasnya itu kan 6 dikurangi 0,5, maka nanti TB-nya adalah 5,5. Sedangkan P ini adalah panjang kelas. Panjang kelasnya itu baru itu yang tadi, yang 6 dikurangi dengan 3, maka hasilnya 3. N tadi sudah dijelaskan. N ini banyaknya data 40. F itu adalah frekuensi kumulatif, frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya tadi kan kelasnya 4, berarti frekuensi kelas sebelumnya adalah 3. Lalu ada frekuensi kelasnya itu adalah 4. Ini tadi, yang ini. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah DI, data ke-1, TB 5,5, panjang kelasnya 3, lalu I dikalikan N per 10, yang mana 1 dikali 40 dibagi 10 tadi, yang untuk menentukan kelas. Lalu ada frekuensi kumulatif,
ada frekuensi kelas. Maka 5,5 ditambah 3 dikalikan 1 kali 40 dibagi 10 dikurangi 3 per 4. Maka nanti ketemunya adalah 5,5 ditambah 3 dikalikan 4 min 3. 4 itu hasil dari 1 kali 40 per 10 dikurangi 3 dibagi dengan 4. Maka nanti hasilnya 5,5 tambah 3 dikalikan 1/4. Tidak langsung ditambah, kita kalikan dulu yang belakangnya. Jadi nanti ketemunya D1 adalah 6,25. Demikian penjelasan sedikit tentang desil pada data kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 80. Di sini saya akan menjelaskan rumus persentil data kelompok. Rumusnya seperti ini. PI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I dikali N per 100 min F besar per F kecil. Keterangannya seperti ini. PI atau sama dengan persentil ke I, TB tepi bawah kelas kuartil, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, F sama dengan F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F kecil sama dengan frekuensi kelas kuartil. Contoh persentil ke 20, tabelnya di bawah ini. Cara menjawabnya adalah P20 sama dengan I per 100 dikali N. I sama dengan 20 per 100 dikali N sama dengan 40. Hasilnya adalah 8. TB sama dengan 8,5, P sama dengan 3, N sama dengan 40, F sama dengan 7, F kecil sama dengan 11. Selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya. PI atau P20 sama dengan TB tambah P. TB-nya tadi adalah 8,5 dan P-nya sama dengan 3. Dalam kurung I dikali N per 100. I-nya tadi 20, N-nya 40 per 100. Dikurangi F besar per F kecil. F besar sama dengan 7, F kecil sama dengan 11. Sama dengan P20 sama dengan 8,5 ditambah 3. Dalam kurung 20 per 40. 20 kali 40 per 100 min 7 per 11. Sama dengan P20 sama dengan 8,5 ditambah 3. Dalam kurung 8 min 7 per 11. Dari mana ketemu 8? Yaitu 40 kali 20 per 100. Hasilnya 800 per 100 jadinya 8. P20 sama dengan 8,5 ditambah 3. Dalam kurung 1 per 11. P20 sama dengan 8,5 tambah 3 per 11. Dari mana 3? Yaitu 3 dikali 1. Jadinya 3 per 11. P20 sama dengan 8,7. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.